Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di channel kita hari ini kita akan membahas racikan atau ramuan pakan lobster agar supaya lobster itu nafsu makannya bertambah dan lebih gemuk daripada biasanya yang kita berikan. Jadi di sini saya memberikan pakan wortel yang sudah kita parut. Jadi serutan wortel ini kita imbangi dengan jumlah lobster yang kita punya yang kita budidayakan. Jadi di sini saya cukup mengaplikasikan 5 genggam karena saya punya sekitar 5 kolam yang berdiameter 1:1,5 meter. Jadi di sini kita berikan air untuk merebus si wortel ini supaya lebih lembut, dan nanti kita cuci lebih dari 6 kali supaya menghilangkan zat tanin. Jadi kolam lobster tidak keruh atau butek, karena zat tanin itu menyebabkan kolam menjadi putih. Oke, untuk pengaplikasian racikan yang saya buat itu saya menggunakan dexamethasone cair yang 0,5 yang saya berikan ke dalam rebusan dari wortel ini sendiri. Ini wortelnya, terus ini dexamethasone 0,5. Tapi karena yang semalam, yang kemarin masih ada sisa, ini masih ada sisa, jadi tetap saya gunakan yang kemarin saja. Saya memberikannya cuman 1,5 mili, jadi 1 mili itu untuk 2 hari. Jadi 1,5 mili ini saya aplikasikan setengah kilo. Jadi perbandingannya kira-kira kalau 1 kilo itu 1 mili. Jadi kalau ditanya pernah uji lab atau gimana, ini pengalaman saya pribadi, tapi sudah saya aplikasikan di 1 bulan ini tidak ada kematian terhadap lobster saya sendiri, malah makannya lebih banyak dari sebelumnya. Karena ini saya dulu pernah sakit, terus kalau sakit kan kita diberi amoxicillin, dexamethasone dan lain-lain. Nah, dan lobster ini rentan terhadap zat kimia, dan ternyata dengan dexamethasone mereka tidak terjadi reaksi atau apa-apa atau kematian atau gimana. Jadi saya beranikan diri untuk menggunakan dexamethasone ini karena di diri saya pribadi itu saya terjadi penggemukan sekitar 3-4 kilo ketika saya sakit, padahal tidak makan apa-apa. Dan saya tanya ke dokter, itu pengaruh dari obat dexamethasone. Oke, kita berikan dexamethasone-nya ini 0,5 mili. Oke, sip. Sudah kita berikan dexamethasone-nya ke pakan lobster, terus kita aduk rata, kemudian kita rebus. Saya merebusnya sekitar 15 menit. Jadi oke, kita skip videonya sampai si wortel benar-benar lembut. Terus nanti kita next videonya ketika pemberian pakan. Terima kasih. Oke teman-teman semua, karena tadi ini udah selesai perebusan dan udah kita cuci selama 6 kali, jadi udah bisa untuk digunakan. Karena guna pencucian yang banyak itu untuk menghilangkan zat tanin. Jadi mungkin banyak yang nggak percaya, tapi kita buktikan. Saya sendiri mempunyai beberapa kolam lobster. Jadi untuk ramuan itu sendiri sudah saya 1 bulan lebih saya aplikasikan, dan terbukti wortel yang saya berikan 1 genggam ini habis dalam waktu 1 malam. Dan saya juga gunakan ini untuk burayak yang masih kecil. Selain itu untuk kebutuhan proteinnya saya gunakan pelet dari Pengli.
Oke, kita bisa lihat, kita putar ke sini. Oke, ini adalah tempat dari indukan petelur. Kita juga akan berikan pakannya. Sedikit saja karena di sini cuma ada 3 betina dan 1 laki-laki. Ini kita untuk jadikan indukan petelur. Dan kita bisa lihat di bawah ini adalah penetasan burayak untuk yang paling bawah. Bukan penetasan burayak, tapi sudah menjadi burayak. Dan terbukti aman. Saya mengaplikasikan dexamethasone ke makanan. Cuman kalau bagian teman-teman pembudidaya yang masih ragu, jangan mencoba, karena ini juga bukan rekomendasi, karena tidak ada penelitian yang benar-benar meneliti akan hal ini. Cuman pengalaman pribadi saya, karena berat badan saya ketika menggunakan dexamethasone itu bertambah, tetapi saya tidak tahu juga efek jangka panjangnya. Dan ini semata-mata hanya ingin memperbesar ukuran dari lobster yang saya miliki. Mungkin teman-teman juga nggak percaya bahwa di sini saya memiliki lobster, jadi boleh kita kamerakan. Nah, ini juga ada guppy dan molly. Videonya tadi terpotong karena saya menyentuh dari tombol pemberhenti video. Oke, ini adalah lobster milik saya. Itu yang lagi mengunyah atau menyantap wortel menggunakan cairan dexamethasone. Itu dengan lahapnya mereka santap. Ini udah berlangsung 1 bulan lebih, dan itu dilihat sendiri masih ada yang molting. Ini yang terjadi molting, dan masih ada anak-anakan lobster atau lobster saya sendiri yang berada di shelter atau tempat persembunyian daripada lobster. Oke, terima kasih. Channel kita akan kita lanjutkan ke part-part berikutnya. Mungkin kita akan membuat indukan, bukan membuat indukan, tapi mengawinkan indukan biar cepat berkembang. Terus oke, saya kasih lihat, saya juga mempunyai lobster hias. Itu Clarky hias. Itu berada di kolam khusus, dan ini sudah saya cek pagi tadi, itu udah ada yang bertelur, tetapi belum kita pindahkan karena telurnya masih muda. Itu rawan rontok, jadi sebaiknya kita sabar-sabar saja dulu. Oke teman-teman pecinta lobster air tawar dan pembudidaya atau jual beli lobster air tawar, mohon bantuannya untuk mensupport channel kita, karena saya masih baru dan ingin sesama berbagi ilmu dan saling memberikan edukasi tentang lobster air tawar. Jika saya salah, berikan kritik dan saran, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika tindakan saya ini ada yang menyeleweng atau mungkin bertentangan dengan ide teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.